Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran secara virtual bersama saya Nende Nuraini dengan nomor pokok mahasiswa 202153016 dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Dr. Wiwin Herwina. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi operant conditioning sebagai salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada semester 3. Nah, teman-teman semua, terkait dari teori operant conditioning, di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab yang ada pada operant conditioning. Yang pertama terkait pengertian dari teori operant conditioning, yang kedua konsep dan komponen dari teori operant conditioning, dan yang terakhir aplikasi, kelebihan serta kekurangan dari teori operant conditioning. Nah, teman-teman, what is operant conditioning? Atau apa sih operant conditioning itu? Nah, operant conditioning itu adalah metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi yang menggunakan reward serta punishment. Reward itu hadiah dan punishment itu adalah hukuman. Nah, setelah kita mengetahui dari garis besar apa itu operant conditioning, untuk lebih jelasnya kita akan membahas terkait pengertian dari operant conditioning. Dalam kamus psikologi disebutkan bahwa operant ialah setiap respon yang bersifat instrumental dalam menimbulkan akibat-akibat tertentu, seperti hadiah-hadiah makanan atau satu kejutan listrik. Nah, respon tersebut beroperasi ke dalam lingkungan, sementara conditioning mempunyai arti mempelajari respon tertentu. Nah, selanjutnya pengertian secara lebih luas terkait teori operant conditioning yaitu suatu tipe atau instrumental conditioning yang melibatkan modifikasi operant respon melalui pemberian hadiah. Dengan cara tertentu, suatu respon yang dipancarkan oleh organisme terjadi diperkuat sesuai dengan urutan waktunya, dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dipelajari sebagai alat penguat respon yang biasa digunakan.
Pembahasan selanjutnya yaitu terkait konsep dan komponen dari teori operant conditioning. Pada konsep operant conditioning, terdapat komponen kunci yang perlu dipahami, yaitu yang pertama reinforcement, yang merupakan segala hal yang terjadi yang dapat menguatkan suatu perilaku. Reinforcement bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif pula. Yang kedua yaitu punishment. Punishment adalah segala hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Punishment juga terbagi menjadi dua, yaitu punishment yang secara positif dan yang secara negatif. Nah, setelah kita mengetahui terkait pengertian dari teori operant conditioning, terkait konsep dan komponen dari teori operant conditioning, sekarang kita akan lebih mengetahui secara lebih luas, yaitu terkait aplikasi pada kehidupan sehari-hari terhadap teori operant conditioning. Yang pertama yaitu memuji murid yang tenang di kelas di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Nah, cara tersebut biasa dipakai atau dipraktikkan pada anak-anak PAUD. Selanjutnya yaitu saat ada murid yang aktif di kelas dan guru mengatakan bahwa murid tersebut tidak perlu mengerjakan PR karena ia sudah berpartisipasi aktif. Maka murid akan belajar konsekuensi positif dari menjadi murid yang aktif di kelas. Yang terakhir yaitu menghukum anak dengan mengambil gadgetnya karena ia tidak juga membersihkan kamarnya yang kotor dan berantakan. Ternyata selain daripada aplikasi pada kehidupan sehari-hari yang sudah tadi sebutkan, masih banyak lagi loh teman-teman. Yang pertama ada hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Selanjutnya, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Selanjutnya, hadiah diberikan kadang-kadang atau jika perlu. Selanjutnya, tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil semakin meningkat mencapai tujuan. Selanjutnya, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan pembentukan atau shaping. Dan yang terakhir, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Nah, teman-teman, sudah kita ketahui juga bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang bersifat sempurna. Maka dari itu, dari teori operant conditioning juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihan dari teori operant conditioning, yaitu dengan diterapkannya dalam pendidikan akan memberikan semangat tersendiri bagi siswa karena adanya pemberian hadiah, sehingga memacu semangat untuk belajar. Selanjutnya, siswa lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan dari guru dengan harapan akan mendapat reward. Selanjutnya, memacu siswa untuk terus berprestasi di dalam kelas. Yang kedua yaitu ada kelemahan atau kekurangan dari teori operant conditioning, yaitu adanya pelaksanaan mastery learning, yaitu siswa mempelajari materi secara tuntas menurut waktunya masing-masing. Karena setiap siswa berbeda-beda iramanya, akibatnya siswa naik atau lulus sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya adanya kecemburuan kelas.
Dan bagi anak yang dapat menjawab pertanyaan guru, ia akan mendominasi, sedangkan yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, ia akan tetap diam. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau sharing terkait materi dari teori operant conditioning sehingga dapat disimpulkan bahwasanya teori operant conditioning ini dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Karena dari teori operant conditioning ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya sendiri, dikarenakan dari teori operant conditioning ini merupakan salah satu teori yang menerapkan adanya sistem reward dan punishment. Nah, di mana reward itu adalah hadiah dan punishment itu adalah hukuman. Nah, untuk sisi positifnya, anak-anak yang belajar dengan menggunakan teori operant conditioning ini akan lebih mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar, motivasi yang tinggi, dan sistem belajar yang sangat baik. Dikarenakan mereka mempunyai iming-iming untuk mendapatkan reward dari gurunya, sehingga mereka masih akan tetap terus semangat dalam belajar. Dan untuk sisi negatifnya, bagi anak-anak yang memang dirasa kurang memahami atau kurang dalam proses belajar serta kualitas dari daya pikirnya, mungkin dia akan tetap diam, dikarenakan anak-anak yang lebih pandai dalam menjawab pertanyaan guru akan lebih mendominasi. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dari awal dan akhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.